Pemirsa, bullying atau perundungan belakangan ini masih sering terjadi. Salah satunya terjadi di lingkungan sekolah. Dampak perundungan sangat berbahaya, mulai dari gangguan kesehatan kejiwaan anak, bahkan hingga menyebabkan kematian. Lalu bagaimana cara mencegah perundungan agar tidak kembali terjadi? Kita simak dialog jurnalis Metro TV, Elma Rosana, bersama dengan Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia, Maha Pandita Utama Suhadi Senjaya, yang akan menjelaskan dalam segmen Hikmah Siang kali ini. Halo Romo, apa kabar? Sehat ya Romo? Baik, sehat, terima kasih. Apa kabar juga? Baik Romo, nah kita mau membahas tentang perspektif Buddha nih tentang perundungan dan juga bullying yang saat ini masih kerap terjadi, apalagi di lingkungan sekolah Romo. Oke, karena ini hal yang sangat menarik dan penting. Bagaimana kalau kita ngobrol di atas? Oke, berarti biar lebih mendalam kita ke atas ya Romo ya? Iya, supaya suasananya lebih hening juga. Oke, terima kasih. Ya Romo, berkaca dari kejadian yang terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kasus perundungan bullying ini. Kalau dari perspektif Buddha, sebenarnya apa yang menyebabkan kasus perundungan ataupun bullying ini bisa terjadi di sekolah Romo? Mengenai kejadian perundungan ya atau bullying yang terjadi di Kabupaten Subang, saya kira ini fakta, ya, fakta yang sudah terjadi. Jadi kalau dalam perspektif agama Buddha, ini sudah jadi akibat. Tuh. Jadi bagi kita itu sekarang ya paling baik ya menerima ini sebagai sebuah fakta. Bahwa memang dalam upaya kita, negara ini bukan tidak berupaya. Ya. Kementerian Pendidikan bukan tidak berupaya. Guru-guru juga bukan tidak berupaya. Orang tua juga bukan tidak berupaya, ya apalagi sekarang menterinya yang baru nih, ya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ya itu dulu sekjennya Muhammadiyah itu, ya pasti sudah juga mempersiapkan langkah-langkah yang semakin baik. Tapi fakta yang terjadi di Subang itu adalah sebuah akibat, ya bahwa upaya yang sudah kita laksanakan ini, sudah kita siapkan, sudah kita terapkan, itu pasti ada kekurangan. Ya, pasti ada kekurangan, dan di samping itu di dalam pelaksanaannya juga mungkin masih perlu ada upaya yang lebih sungguh-sungguh. Saya kira itu yang perlu mungkin kita sikapi sebagai sebuah landasan sikap kita. Landasan sikap kita juga untuk berpikir ke depan. Ya, saya kira itu. Ya, Romo tadi kan mengatakan bahwa diperlukan upaya-upaya agar kasus perundungan ataupun bullying ini tidak terjadi lagi. Lantas dari perspektif Buddha, upaya apa yang perlu dilakukan, Romo? Ya, saya kira saya setuju sekali karena saya posisinya kan dalam pemimpin salah satu komunitas Buddha. Ya tentu saya ingin memberikan tanggapan dalam perspektif agama Buddha, khususnya agama Buddha Nichiren Shoshu, ya. Jadi dalam kaitannya dengan ini apa yang namanya perundungan atau bullying, ini kan bukan kejadian dadakan, ya. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang kaitannya dengan apa yang dibilang itu sebagai sebuah insiden. Saya kira kita tidak bisa melihat ini sebagai sebuah insiden, tapi ini perilaku daripada anak-anak gitu. Jadi perilaku ini ya sebagai sesuatu kumpulan atau tumpukan daripada kebiasaan-kebiasaan ya yang dialami oleh anak ini, ya. Jadi kalau kita lihat faktanya, ya tentu anak ini kan berkembang di dalam satu pertumbuhan
Ya, dimulai dari mereka lahir, kemudian tumbuh, ya, itu sampai usia sekolah, itu kan di rumah, di keluarga. Jadi saya kira kita perlu sekali melihat begitu penting, ya, suasana atau pendidikan di keluarga. Maka keluarga ini harus jadi benteng, ya, harus jadi benteng daripada pertumbuhan moral, pertumbuhan karakter daripada anak-anak kita. Jadi anak ini pertama kali itu belajar dari mamahnya, belajar dari papahnya itu. Nah, oleh karena itu bullying ini kan sebetulnya perilaku daripada orang yang merasa dia lebih kuat, dia lebih besar gitu, dia lebih berpengaruh gitu. Korban bullying juga biasanya itu orang-orang yang dianggap lebih lemah gitu. Terus kemudian atau ya mungkin itu ada memiliki kekurangan fisik dan lain sebagainya. Sehingga dia jadi korban, ya. Anak-anak kita yang melakukan kekerasan seperti ini, bullying seperti ini, jangan-jangan dia di rumah juga suka lihat mungkin, ya, apakah itu papahnya terhadap diri dia, ataukah ibunya terhadap diri dia, atau antara papahnya dan mamahnya gitu. Ada adegan-adegan yang dirasakan itu kalau dengan kekerasan dia menang gitu. Kemudian belum lagi tontonan sekarang ini kan luar biasa, ya. Satu hari 24 jam tuh bisa dengan sangat bebas. Kemudian ada kecenderungan daripada mama atau ibu, ya, kalau anak ini, ya, mama ini kan bukan cuma ngurusin anak, dia juga harus masak, dia juga harus mengurusi yang lain-lain. Kalau anaknya terus merengek, ya, repot juga, mengganggu kegiatan atau tanggung jawab dia yang lain. Mama yang paling gampang sekarang tuh kasih HP, ya kan, distelin gitu, terus dia anteng gitu. Mau nggak taunya anaknya itu begitu rupa menyerap banyak sekali informasi-informasi yang salah. Nah, kemudian agama Buddha juga melihat sebetulnya tidak mulai dari situ seharusnya. Seharusnya dimulai startnya itu ketika mama sama papahnya itu ketika mau berhubungan seks. Seharusnya dimulai dari situ. Bahkan kalau ada kesempatan lain kita harus berbicara agama Buddha itu bahkan sebelumnya, pada kehidupan sebelum sekarang. Tapi paling tidak, maka di dalam agama Buddha Nichiren Shosu, Buddha Nichiren itu selalu berpesan, ketika kalian mau berhubungan seks, mulailah dengan membaca mantra, baik mamahnya maupun papahnya, supaya ketika berhubungan ini dua insan ini, yang satu laki yang satu perempuan yang sudah jadi suami istri itu, waktu itu mereka sadar bahwa sekarang mereka itu sedang ingin melakukan sesuatu untuk menghasilkan keturunan yang baik. Maka itu papah mamanya itu, papanya itu ada di dalam dunia yang sadar. Jadi di agama Buddha itu ada pembagian atau penjelasan perasaan jiwa manusia itu ada 10 kualitas, dari neraka, kelaparan, binatang, mara, manusia, surga, serapaka, pracekya, bodhisattva, Buddha. Jadi kita harus mengupayakan perasaan jiwa kita ada di kesadaran Buddha. Ya, Romo tadi kan mengatakan bahwa keluarga ini menjadi benteng utama. Kalau di sekolah ini bagaimana kemudian agar ilmu pendidikan dan juga pengembangan moral ataupun etika ini bisa berjalan dengan seimbang? Ya, kita juga harus realistis, ya. Anak tuh di sekolah paling banyak 5 jam. Ya, kalau anak SD itu umpamanya dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Dipotong 8 jam dia tidur. Ya, kemudian siang mungkin tidur 1 jam, jadi 9 jam, baru 14 jam. Masih ada 12 jam tuh lebih banyak di rumah. Oleh karena itu sebetulnya saya melihat peran utama itu di keluarga. Kemudian sekolah itu kan memberikan tambahan ilmu kepada anak-anak kita ini.
Guru dengan orang tua tuh harus komunikasinya intens. Tuh. Guru harus banyak juga memberi informasi kepada orang tua daripada anak. Guru juga harus cukup memberikan perhatian, tidak hanya menurunkan ilmu, tidak hanya menurunkan keterampilan, tapi juga memperhatikan perilaku anak satu persatu. Dan guru pun harus memberikan perlindungan yang cukup kepada anak-anak didiknya. Ya, tidak hanya di dalam kelas, syukur-syukur guru pun bisa menerima ketika mereka datang dan ketika mereka pulang dan sudah dihantarkan sampai ke tangan ibunya atau tangan yang menjemputnya dan lain sebagainya. Harus ada komunikasi yang lebih intens. Dan di samping itu juga komunikasi dengan anak didik. Saya kira ini perlu tidak hanya menurunkan ilmu. Ya. Saya kira itu. Ya Romo, terima kasih banyak. Terima kasih, untuk sama-sama. Hari ini sehat selalu ya Romo. Terima kasih, sama-sama. Semoga Metro tambah maju. Amin. Ya pemirsa, demikian segmen Hikmah Siang hari ini. Kita telah membahas dari perspektif Buddha tentang bagaimana perundungan ataupun bullying ini bisa terjadi di sekolah. Sampai jumpa di segmen Hikmah Siang selanjutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya untuk Anda, tetap di Metro Siang.